Serangan apa? Setan, iblis, jin jahat, santet, sihir, telur, guna-guna, virus. Ya. Perlu kita bentengi itu supaya tidak mudah masuk ke dalam ruh kita. Itu kata siapa? Kata Al-Quran, bukan kata Quran. Tumala'atiyannahum min baini aydihim. Aku, kata setan, akan masuk ke dalam ruh manusia, akan mengganggu, datang dari depan dan dari belakang. Bentengnya lah. Wa an aymanihim, datang lagi dari sebelah kanan, menyerang lagi. Dari depan digoda supaya tidak mau melakukan kebaikan. Dari belakang didorong supaya cepat menyudahi kebaikan itu. Dari kanan dibisiki supaya hatinya goncang, resah, gelisah, terus cepat pergi. Juga dibisiki dari kiri, wa'an sama ilihim, serang lagi dari kiri, wala tajidu aksarahum syakirin, dan akan mengganggu hatinya supaya tidak bersyukur. Makanya dikirnya yang benar, pejam mata, tunduk kepala, tarik nafas. Ini dikirnya satu nafas. Jadi nafasnya itu diolah sehingga pasti sehat nafasnya. Yang punya penyakit nafas pasti waras, sesak nafas pasti sirna. Yang punya penyakit jantung pasti waras. Yang tidak kena pasti sehat, asal dikirnya terus istiqomah. Jadi dikir satu nafas, tarik nafas, tunduk kepala, ucapkan ke atas, sambung nafas ilaha susubhana, terus sambung lagi Allah, masukkan ke dalam kolbu, dua jari di bawah susu ini. Jadi dikirnya pakai gerakan. Ini dikirnya pakai gerakan, jangan dikirnya oleh lalu tidak ada gerakannya diam. Nah itu kurang benar dikirnya. Kemudian setelah punya dikirnya diamalkan, gitu. Andaikan keyakinannya kuat, dikirnya diamalkan dengan benar dan istiqomah, maka kalau punya penyakit, si pendikir itu penyakitnya akan sirna. Kalau punya problem masalah, apapun masalahnya, akan terselesaikan dengan dzikir la ilaha illallah. Jadi apakah keyakinannya kurang, apakah memang dzikirnya yang kurang benar, dan apakah mungkin tidak istiqomah? Andai semuanya dilakukan, insya Allah, karena tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Allah. Makanya dalam hadis qudsi di situ Allah, idza lam tarani, apabila kamu tidak melihat aku, faljam ismi, tetapkan namaku di dalam ruh. Fa inna ismi, karena namaku layu farikuni, tidak akan bisa dengan aku. Berarti kalau kita sudah ditetapkan nama Allah 12 huruf la ilaha illallah ke dalam ruh jismani, kemudian yang 4 huruf asma Allah ke dalam ruh ruhani, kemudian yang 1 huruf hu-nya ke dalam ruh sultani, 3 lapis ruh. Raganya ditanam la ilaha illallah, nyawanya ditanam Allah, nama Allah, kemudian rasanya ditanamkan hu. Maka gerakan kita, badannya bergerak, nyawanya harus mengingat Allah, rasanya harus dilihat oleh Allah. Merasa dilihat, merasa didengar, merasa diperhatikan, merasa dekat, merasa lekat, merasa bersama. Setiap gerakan, duduknya, berdirinya, berbaringnya, berjalannya, kemana-mana kita merasa dilihat oleh Allah. Dan nyawa kita terus ingat Allah. Nah, tujuan thariqah itu, tujuan makrifat itu adalah mendidik hati supaya ingat Allah terus dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang apapun.
kecil. Gempa besar itu adalah urusan nyawa. COVID-19, gempa tuh hatinya takut. Akhirnya kan pada ketakutan. Itu kena gempa ya. Kena kaget, ketakutan. Makanya Abah Anor, Abah Aos punya muridnya ada yang diberi tugas penanam pohon anti gempa. Itu supaya menanamkan pohon kalimat tauhid di dalam ruhnya kalimat la ilaha illallah, supaya tidak terjadi gempa hatinya ruhnya. Karena nanti akan ada gempa. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, kita akan gempa terus setiap saat. Merasa resah, gelisah, takut, was-was. Makanya dengan adanya Torikoh, kemudian dikenalkan dengan Syekh Mursyid, kemudian diberikan amalannya, itu takdir zikir. Makanya itu adalah zikir anti gempa. Kalau kita tinggal mengamalkan saja, ya, makanya yang sudah punya zikirnya tinggal diamalkan, yang belum, ayo kita ambil atau kita minta. Makanya zaman Abah Aos itu diberi, ya, tidak usah diminta. Zaman Abah Anor masih terbatas, ditanya lagi mau diamalkan enggak. Nah, kalau sekarang zaman Abah Aos itu diberi, karena bagaimana dia mau paham dan mengerti kalau tidak punya? Bagaimana kalau tidak punya? Bagaimana mau punya kalau tidak dibeli? Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan hatinya dari goplah. Karena bahaya yang paling besar itu, dosa yang paling besar itu adalah goplahnya hati, bukan kejahatan yang lain. Orang bisa berbuat jahat itu karena goplahnya hati. Bisa berzina, bisa mencuri, korupsi itu karena goplahnya hati, lalainya hati. Makanya ditanamkanlah asma Allah supaya kita berhati. Makanya ayo santri perempuan, santri laki-laki, ayo sekarang kita sama-sama untuk menerima zikir lagi supaya menguatkan hati, ya. Kalian ini di sini fokus belajar supaya apa? Supaya menjadi orang pintar dan benar, ya. Pintarnya di pesantren, benarnya ini di hati. Supaya menjadi orang cerdas, cerdasnya ada di pesantren dan ikhlasnya ada di hati. Jadi supaya jadi orang cerdas dan ikhlas dan juga menjadi orang pintar dan benar, makanya harus ada amalan ini, ya. Silakan, ayo sama-sama kita menerima zikir ini untuk kepentingan nyawa kita. Baik, yang akan menanamkan kalimatnya bukan saya, ya, bukan Pak Haji sana, tapi guru kita semua, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus, Syekh Muhammad Maslul, yaitu Abah Aos. Kita kirim latihan dulu. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus, Syekh Muhammad Maslul radhiyallahu anhu, surah Al-Fatihah. Ucapkan dulu mukhodimahnya, saya dulu kemudian diikuti sama-sama semuanya, ya, khususnya santri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu cukup diucapkan saja. Yang perlu dihafalkan dan diamalkan itu cara bikinnya sesuai petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat, semuanya lihat ke saya. Ya. Caranya begini. Lihat saja, perhatikan. Saya akan mempraktekkan 3 kali. Nanti tinggal para santri melaksanakannya. Saya yang melihat. Pertama, pejamkan mata. Kemudian tunduk kepala. Kemudian tarik nafas. Terus ucapkan dari bawah ke atas. Sambung nafasnya. Ilaha kesusukan. Terus dengan dihujamkan atau dipukulkan ke 2 jari di bawah susu kiri, arahkan ke sini. Nafasnya habiskan. Tarik lagi. Pejamkan mata, tunduk kepala. Ucapkan satu kali lagi, suaranya lebih keras. Enggak apa-apa, ya keras. Ya, sudah tegas. Tarik nafas lagi. Pejamkan mata, tunduk kepala, ucapkan La ilaha illallah. Bisa ya? Sekarang tinggal para santri. Nanti saya yang melihat. Diyakini ketika kalimat ini masuk ke dalam ruh para santri atau siapa saja yang mengikuti, maka ruhnya akan kembali kepada Allah saat ini. Kemudian ruhnya disucikan oleh kalimat suci sehingga akan menjadi suci. Kemudian akan terbentengi, masuk ke bentengnya Allah, berarti aman dari segala ajalnya. Nah, sekarang perhatikan dan silakan laksanakan. Ayo, pejamkan mata, tunduk kepala. Kepalanya tunduk. Jangan tengah singkong orang lain. Terus diri masing-masing. Ya. Setelah tunduk kepalanya, tarik nafas. Ya, ucapkan La ilaha susu kanan illallah. Masuk ke susu kiri. Jangan main-main. Ini bukan main-main. Ini beneran ajaran. Pejamkan mata, tunduk lagi kepalanya, tarik nafas, ucapkan La ilaha illallah. 1 kali lagi, pejam mata, tunduk kepala, tarik nafas, ucapkan La ilaha illallah. Ucapkan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya kami. Amin.
وبهم وعلى سلسلته وعلى الأخوة منذ سيد الله له الفاتحة. Sudah diabadikan di dalam ruh jismani yang menggerakkan jasad. Jadi mulai sekarang ada santri ini semuanya yang mengikuti talqin dzikir, mulai mulutnya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, semuanya sudah meliputi cahaya la ilaha illallah. Sehingga asma Allah sudah merambah merasuk kepada raganya. Kemudian juga sudah terbentengi. Jadi kalian mulai sekarang jangan takut oleh apa-apa dan jangan takut oleh siapa-siapa, karena kalian semua sudah masuk benteng Allah. Nah, tinggal kalau ingin menikmati dampaknya atau khasiat fadilahnya dari dzikir ini, amalkan dzikirnya. Amalkan dzikirnya setiap ba'da sholat paling sedikit 165 kali dengan tata cara yang seperti tadi. Ya, silakan amalkan. Paling sedikit 165. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ketika banyak persoalan hidup, banyak penyakit, banyak masalah, banyak keinginan, banyak kebutuhan, yang banyak dikirkan. Tapi jangan mengaku aktivitas. Banyaknya seberapa? Banyak, kalau disebut banyak itu tidak terhitung. Nah, kalau masih familiar itu masih belum banyak. Ada dzikir yang lebih banyak lagi, yang kategori banyak. Dzikir yang diingatkan di dalam hati, dzikir yang kedua. Ya. Nah, dzikir yang kedua ini kita akan diberikan oleh guru kita apa? Supaya apa? Supaya hatinya hidup. Hatinya hidup mengingat Allah terus. Karena semua dzikir itu adalah memang perintah Allah. Ayat Al-Quran banyak sekali bahwa hati kita, aslinya dzikir itu hakikatnya hati mengingat. Kalau tadi mulut mengucap. Nah, apa bedanya? Kalau dzikir di hati yang sekarang akan diberikan tidak ada suara. Ya. Kalau tadi pakai suara, apa dzikirnya? La ilaha illallah. Maka harus keras supaya terdengar oleh orang, supaya didengarkan. Nah, sekarang yang kedua, dzikir tanpa suara dalam hati. Nah, bagaimana caranya berzikir dalam hati? Sebut nama Allah sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika" dan seterusnya. Sebutlah nama Tuhanmu di hatimu. Nah, bagaimana cara menyebutnya? Pertama, sebut 4 huruf Allah. Kemudian yang kedua sebut Hu. Kemudian digabung. Jadi dzikirnya begini, mengikuti detaknya jantung. Ini detak jantung ya, detak jantung kalian. Itu normal. Kalau detak jantungnya sudah begini, nah, normal ya. Segera dibawa ke ICU, rumah sakit. Isi dengan dzikir. Begini, dengarkan. Ayo ikuti supaya paham. Nah, sekarang lihat mulutnya. Mulutnya dia tidak ada suara, pindahkan ke hati. Nah, kalau mulut sambil baca Quran, mulut sambil ceramah, mulut sambil pidato, mulut sambil ngaji, tapi hatinya terus. Badan bergerak kemana saja, ke sawah, belajar, di WC, tapi hatinya mengingat terus. Nah, kayak gitu ya, paham ya? Nah, sekarang semuanya akan dihidupkan hatinya oleh guru kita, ya, awal-awal supaya ingat Allah terus dalam keadaan apapun. Lihat saya, tunduk
lidahnya dilipat, bibirnya rapat, sampai bingkong, tutup mulut, tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan, tarik lagi terus berulang-ulang. Ini hanya sebentar, menghidupkan hati saja. Keluarkan dari hidung, mulut sudah rapat, dengarkan ya, dan pasrahkan. Urusan kita pasrahkan, penyakit kita pasrahkan, keinginan kita pasrahkan, kebutuhan kita pasrahkan, masalah-masalah hidup kita pasrahkan. Bahkan bukan itu saja, jiwa raga pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menjerit hatinya, minta kepada Allah. Ingatlah aku, begini caranya kepada Allah.